teman-teman, ini merupakan salah satu pohon alpukat yang wajib kita pilih percabangan rantingnya supaya nanti hasilnya akan bagus ya. Karena pohon ini kalau nggak kita pilih ranting yang bagus, nanti pertumbuhannya tidak akan maksimal apabila sampai berbuah nanti. Nah, bagaimana caranya? Yuk ikuti video kali ini. Jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Adinur Prayogi. Pada kesempatan kali ini saya berada di kebun alpukat saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips dan edukasi bagaimana cara merawat ranting alpukat atau memilih ranting alpukat supaya pertumbuhan alpukat kita itu lebih bagus dan lebih terarah, dan tentunya agar cepat lebih besar dan lebih cepat berbuah ya. Karena pemilihan batang utama itu sangat penting sekali kita lakukan sejak usia dini ya. Supaya apa? Supaya nanti akan menghasilkan cabang-cabang yang bagus, cabang utama yang bagus untuk menopang buah yang akan nanti dijadikan sebagai cabang utama yang dijadikan buah ya. Maka dari itu pemilihan batang itu sangatlah penting untuk membuat tanaman itu bagus di masa yang akan datang atau nanti sudah ketika besar. Cabang yang kita pilih itu cabang-cabang yang pertumbuhannya mantap. Oke teman-teman, saksikan terus video kali ini. Jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe. Teman-teman, jadi ini beberapa pohon alpukat kita ya yang ada di sela tanaman cabai kita yang kita tumpang sarikan dengan kebun alpukat kita ya. Nah, jadi konsepnya pada hari ini kita akan memilih alpukat-alpukat yang menurut saya percabangannya kurang bagus ya, masih kurang bagus dan harus kita atur. Contohnya seperti ini teman-teman. Nah, ini merupakan salah satu contoh tanaman yang percabangannya kurang bagus ya. Berbeda di sebelah sana itu, yang sebelah sana itu percabangannya sudah bagus ya. Nah, kenapa dan di mana nggak bagusnya? Nanti saya akan ulas di pohon ini. Sekalian kita akan memilih, sudah saya bawakan juga ya gunting rantingnya. Sekalian kita akan eksekusi pohon ini supaya kita akan memilih percabangannya ya. Nah, sebelah situ nanti kita akan ke sana setelah kita selesaikan dan eksekusi pohon ini dulu. Yuk, sekarang kita akan dekatkan kameranya ya. Jadi teman-teman, ini merupakan salah satu pohon alpukat ya. Alpukatnya jenisnya hongok, salah satu jenis introduksi juga. Kenapa saya bilang ini tidak bagus? Karena banyak sekali cabang-cabang cacing. Cabang cacing itu apa? Cabang yang dia menjuntai ke bawah dan sampai menempel ke atas ya. Jadi ini contohnya ini teman-teman. Ini ranting ini sampai ke bawah teman-teman. Ini sampai ke bawah, ini juga sampai ke bawah. Ini kalau nggak kita buang, nanti ini cabang ini akan mengganggu pertumbuhan atas. Karena banyak sekali energi yang ada di sini itu tidak bisa maksimal, karena pohon ini apabila kita pelihara juga sampai nanti dia tidak akan bisa berbuah ya. Walaupun berbuah, dia menempel tanah pasti akan busuk juga teman-teman. Nah, selain itu juga cabang ini juga bisa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan busuk karena dia menempel ke tanah ya. Kita tidak tahu ya di tanah ini ada penyakitnya atau tidak, ada hamanya atau tidak. Takutnya ketika dia menempel ke tanah, dia akan terinfeksi oleh penyakit dan akan menyebarkan ke batang utama ya. Maka dari itu yang pertama harus kita buang cabang-cabang cacing yang menempel ke tanah atau cabang yang dia merunduk ke bawah ya dan cabangnya kecil. Contohnya seperti ini teman-teman. Nih, ini dia kan merunduk ke tanah kan. Ini sebaiknya kita buang saja teman-teman. Jadi nanti ini kita akan pelihara cabang-cabang yang bagus ya. Contohnya yang akan kita pelihara itu ini. Ini cabang ini bagus. Ini bagus. Ini juga bagus ya. Ini nanti kita akan pilih mana yang jelek dan mana yang enggak jelek ya. Ini namanya tunas siwil. Tunas siwil itu kita buang saja juga ya. Kita buang ya tunas siwilnya ya. Nah, ini sebaiknya kita potong saja teman-teman. Nah, ingat ya, cara memotong kita meranting itu jangan kita potong di sini ya. Jangan kita potong mepet dengan batang utama. Karena apa? Karena takutnya ketika kita potong seperti ini ya, itu ada infeksi ya, ada infeksi penyakit di sini ya. Takutnya nanti kalau kita mepet sini, infeksi itu akan lanjut ke batang utama teman-teman. Namun kalau kita ada jeda, walaupun hanya sekitar 1 atau 2 cm ya, jadi nanti dia akan kering di sini teman-teman. Akan kering di sini, belum sampai ke batang utama dia sudah kering terlebih dahulu ya. Namun kalau kita mepet di sini, takutnya ada infeksi penyakit, dia akan langsung ke batang utama ya.
Nah maka dari itu ada juga yang kalau kita pruning besar itu terkadang juga ada yang langsung diolesi dengan fungisida teman-teman. Nah ini kita buang juga ya di sini ya. Nah ini kita akan pelihara yang ini saja teman-teman. Ini yang ini kecil kita buang juga ya, ini kecil kita buang juga. Nah kalau yang seperti ini ya, ini nah ini kan ada bagus ya, ini lumayan bagus pertumbuhannya, namun ada yang menempel atau nyacing ke bawah ya, ini kita buang juga teman-teman. Nah kita buang juga ya. Pokoknya usahakan ketika memotong sisakan ya, walaupun hanya 1 atau 2 cm saja teman-teman. Yuk kita lanjut ke sini ya. Dulu ini tanaman ini merunduk ini karena dulu waktu kita tanam itu ada kendala ya, roboh, cuman nggak langsung kita benarkan, akhirnya seperti ini. Seharusnya ketika kita tanam tanamannya itu patah atau roboh terkena angin atau dia rusak, itu harus kita langsung kita benarkan biar nggak seperti ini jadinya nanti. Nah itu kita akan pelihara ya teman-teman ya. Ini yang kita nempel ke tanah, ini juga ini terlalu ke bawah ini ya. Tuh ini jadi yang ke bawah ini kita buang sih teman-teman, kita buang. Nah ada juga ranting-ranting yang di atas ya, yang sekiranya terlalu dia kecil dan dia menjulang ke bawah juga, itu kita buang saja. Contohnya seperti ini teman-teman. Nah ini kan, ini walaupun kita pelihara ya, ujung-ujungnya nanti ranting ini akan mati juga ya. Daripada ini dia masih menyerap nutrisi makanan, alangkah baiknya kita potong sekalian. Nah teman-teman ya, ini kita biarkan dulu, nanti akan terbentuk ranting-ranting yang bagus. Nanti kita akan pilih lagi ya, kita pilih secara bertahap teman-teman, jangan langsung semuanya ya. Ini kita buang juga supaya nggak terlalu rimbun ya cabangnya ya. Nah kan lebih enak kan, tuh kan kita bandingkan dengan yang awal teman-teman ya, kita bandingkan dengan awal, sekarang perantingannya lebih rapih teman-teman. Nah sekarang kita akan coba cek ya, kita cek yang menurut saya perantingannya sudah bagus ya. Yuk kita akan ke sana ya. Ini cabai rawit teman-teman ya. Nah ini menurut saya ini perantingan sudah bagus ya. Ini kita buat tajuk ya. Ini kemarin sudah kita pangkas potongnya, ada nggak kita pangkas juga ya. Tuh ini sudah kita ranting juga kemarin dan nggak ada cabang yang menempel ke tanah ya. Sudah lumayan bagus perantingannya, tinggal nanti terkadang ada cabang-cabang yang kurang berguna lagi, nanti kita akan pilih lagi ya. Ini juga sudah tidak ada ranting yang menempel ke tanah. Nah jadi pentingnya itu kita membuang ranting yang menempel ke tanah itu supaya tidak terinfeksi penyakit ya dari tanah yang naik ke atas ya. Kita akan coba lagi ya. Nah ini masih ada ya ranting yang ke bawah ya, hampir menempel ya, kita buang saja teman-teman. Nah ini ceritanya tuh kemarin itu kita ya, ini pertumbuhannya kurang maksimal yang satu ini ya, jadi kita sulam bahkan ini sudah mau mati ya, kemudian kita sulam, ternyata ini hidup lagi. Jadi rencananya nanti biarkan saja dia bergandengan seperti ini, tinggal nanti kita rawat saja teman-teman ya. Nah jadi buat teman-teman, kalau ini kan hanya lurus ya, ini hanya lurus, kalau pengen dia bercabang mekar dari bawah, ini bisa dipotong saja teman-teman dari sini. Kita potong saja ya, kita potong saja, tamu jangan dibuang tunasnya, langsung saya potong di sini. Nah dia pasti akan mekar semuanya ya, cabang ini akan naik ke atas, ini akan naik ke atas semuanya. Contohnya seperti ini nih, ini contoh yang kita potong pucuknya ya. Ini teman-teman ya, kemarin ini lurus ya, kita lurus, kita potong di sini teman-teman. Ini kita potong di sini. Sekarang cabang ini mulai naik ke atas, ini mulai membesar, bahkan cabang sekunder itu ukurannya sudah hampir sama dengan cabang primernya atau cabang utamanya. Nah ini jadi akan naik ke atas, ini naik ke atas, sebelah sana naik ke atas juga. Nah guys seperti itu ya. Oke mungkin teman-teman sekian dulu ya video kita kali ini.
Jadi buat teman-teman yang ingin mengembunkan alpukat, jangan ragu ya, karena alpukat itu selalu dibutuhkan manusia. Selagi masih ada yang mengkonsumsi, pasti buahnya juga akan laku ya. Bisa menjadi investasi bagi kita tunjangan masa tua. Kita punya kebun alpukat, itu merupakan salah satu tabungan kita. Nah, jadi buat yang ingin order bibitnya juga bisa hubungin di kontak WA kita 0819 1994 1475. Saya akhiri sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.